Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar dengan tayamum. Sebelum kita belajar tayamum, ada beberapa tujuan pembelajaran pada kali ini. Ada 4 tujuan yang akan kita capai pada kali ini. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui pengertian tayamum. Yang kedua, kita dapat mengetahui rukun tayamum. Yang ketiga, kita dapat mengetahui hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang keempat, kita dapat mempraktekkan tata cara tayamum. Oke, sudah tidak sabar lagi untuk melihat materinya. Yuk, kita mulai materi yang selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, tentang pengertian tayamum. Adakah yang tahu tayamum? Mungkin ada yang tahu pengertiannya apa? Oke, tayamum itu adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan menggunakan debu yang suci. Nah, tayamum ini menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu jika itu hadas kecil dan sebagai pengganti mandi besar jika itu hadas besar. Kemudian kita diperbolehkan melakukan tayamum ada 2. Yang pertama adalah jika kita tidak menemukan air. Yang kedua yaitu jika kita mengalami sakit yang sangat parah, apabila nanti terkena air maka sakit kita nanti akan tambah parah. Jadi ketika kita mengalami 2 hal ini maka kita boleh melakukan tayamum. Paham semua ya? Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang rukun tayamum. Jadi rukun tayamum itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan tayamum. Jika kita nanti tidak melakukan salah satu dari rukun tayamum ini, maka tayamum kita tidak sah. Kemudian rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama yaitu niat berbarengan dengan mengusap wajah. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah nawaitu tayamuma li istibahatis shalah, seperti yang tertera pada layar ini. Kemudian yang kedua setelah niat adalah mengusap wajah. Batasan wajah adalah dari yang atas ini adalah tempat tumbuhnya rambut, kemudian yang bawah adalah janggut, kemudian yang kiri dan kanan adalah tempat tumbuhnya telinga. Kemudian rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi siku ini adalah seperti sampai sini ini diusap dengan menggunakan debu. Kemudian rukun tayamum yang terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah urut-urut. Artinya kita harus berurutan antara niat mengusap wajah sama mengusap kedua tangan. Jadi kita tidak boleh mengusap tangan dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian niat, dan seterusnya. Jadi harus urut, niat, mengusap wajah, dan mengusap kedua tangan. Oke, sudah dipahami? Oke, saya kira sudah paham. Oke, selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang pengertian tayamum, kemudian membahas tentang rukun tayamum, yang saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah jika kita nanti melakukan apa-apa yang saya sebutkan di berikut ini, maka tayamum kita batal atau tidak sah. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Contoh misalnya keluar sesuatu dari kubul dan dubur, itu kan membatalkan wudhu, berarti juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan tayamum lagi adalah melihat air. Jadi ketika bertayamum tadi tidak ada air, kemudian kenyataannya kita melihat air, maka pada saat itu tayamum kita batal. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum adalah riddah atau murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika bertayamum, seseorang bertayamum, setelah itu kok keluar dari agama Islam, maka tayamumnya batal atau sudah tidak sah dan harus melakukan tayamum.
Oke, di antara 3 hal yang berdasarkan tayamum ini, mungkin ada yang belum jelas. Saya kira semua sudah jelas. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian tayamum, kemudian rukun tayamum, dan hal-hal yang berdasarkan tayamum, tentunya anak-anak semuanya bertanya-tanya bagaimana toh cara bertayamum itu. Maka di sini akan saya praktekkan cara untuk bertayamum. Pertama-tama kita harus mengambil debu yang suci. Debu yang suci itu bisa kita ambil dari tembok-tembok. Ya, dari tembok-tembok seperti ini kita nanti bisa mengambil debu yang suci. Kita ibaratkan ini adalah tembok. Maka tangan kita ini kita letakkan di tembok ya untuk menggunakan debu yang suci. Setelah itu nanti niat disertai dengan mengusap wajah. Niatnya adalah nawaitu tayamuma li istibahatis sholah. Niatnya di dalam hati saja. Ya, jadi nanti saya mengusap wajah sambil niat, tapi niatnya sementara ini saya lafalkan. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholah. Kemudian kita usap wajah yang sebelah kanan dulu dengan menggunakan tangan kiri seperti ini, ke bawah, kemudian sampai bawah dangdut. Kemudian kalau sudah, kita mengusap wajah kiri dengan menggunakan tangan kanan, sama seperti wajah yang kanan tadi, kita usap semua sampai bawah dangdut. Kemudian sebelum kita mengambil debu lagi, maka ini harus kita kibas-kibaskan dulu, agar debu yang kita pakai untuk tayamum ini tidak akan kita pakai lagi. Karena kalau nanti kita pakai lagi, maka kita menggunakan debu yang sudah kita pakai untuk bersuci, itu tidak boleh. Kemudian kita mengambil wudhu dulu, kita mengambil debu dulu. Kemudian setelah mengambil debu, kemudian kita mengusapkan kedua tangan. Yang diusap yang dulu adalah tangan yang kanan. Caranya adalah seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita tarik sampai atasnya siku. Kalau sudah sampai atas siku, maka tangan yang kanan ini kita balik seperti ini. Kemudian tangannya seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke sana. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti dengan tangan kiri kita usap dengan tangan kanan. Caranya sama seperti ini. Kita tarik sampai atas siku. Kemudian setelah itu kita balik tangannya. Kemudian kita berikan. Nah, yang terakhir adalah kita berikan ke sela-sela. Selesai untuk praktek. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anak bisa untuk mempraktekkan tayamum? Ya, semua harus bisa. Oke, demikian tadi adalah tentang tayamum. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, dadah.